الباه يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يبي نعمه ويقابئ مزيده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنت مقصدي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Puja-puji syukur alhamdulillah bahwa pada enjing puniki kula kali panjenengan sami kabeh dipun paring Allah Subhanahu wa taala kewarasan, kesehatan, keberkahan, kekuatan iman lan Islam sehingga saged hadir, saged dugi datang undanganipun Allah Subhanahu wa taala yaniku sareng-sareng lampahi salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niat lan ibadah kula kali panjenengan sami kabeh baik ibadah salat subuh berjamaah, ibadah zikirane, iktikafe, ta'lime, tahlile dan ibadah-ibadah sanese muga-muga dipun tampilan dipun ridhoni datang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para saderek, para rawuh, para jamaah ingkang dipun mulyakaken datang Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah perintah saking Allah Subhanahu wa taala dan berjamaah adalah sesuatu yang dicontohkan datang baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula sering nyampaikan bahwa Kanjeng Nabi senantiasa salat selalu berjamaah. Maka kula selaku umatnya pun berusaha bagaimana supaya mencontoh apa yang telah diteladani oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak contoh-contoh yang disampaikan yang diteladani oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara salah satunya di antara contoh itu yang memang banyak contoh-contohnya, tetapi berjamaah ini merupakan salah satu. Kemudian juga dikiran bagaimana Rasulullah mengajar kepada umatnya untuk senantiasa selalu zikiran, selalu menjaga wudhu, selalu baca Al-Quran. Banyak contoh-contoh yang disampaikan oleh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan pagi hari ini saya sedikit menyampaikan tentang akhlak, yaitu tentang rendah hati. Inilah kompetensi yang akan saya bangun pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat bisa memiliki sifat-sifat ini. Sifat rendah hati ini kalau dalam bahasa Arabnya disebut tawadu. Bahasa agamane rendah hati ini disebut tawadu. Tawadu siapa sih? Tawadu itu yaitu sikap rendah hati di mana seseorang menyadari bahwa segala kelebihan yang ia miliki, yang kita miliki ini baik harta, jabatan, pangkat, kecerdasan, ayu, ganteng, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari semua apa yang kita miliki, semua apa yang kita miliki yang tadi saya sebutkan, baik itu harta, kemudian jabatan, harta benda, kegantengan, rupa, kecerdasan, pokoknya apa bela, sawah, tanah, barang, semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari semua itu, maka kita akan muncul yang namanya sikap tawadu. Sikap tawadu itu sikap rendah hati, ora sombong. Lawannya tawadu ku sombong, ora gumedhe. Selalu menghargai, selalu menghormati, selalu memuliakan kepada yang lain. Tidak pernah memandang orang itu jelek. Tidak pernah orang yang punya tawadu ini memandang orang itu rendah. Tidak pernah menjelekkan, tidak pernah merendahkan, apalagi mengecilkan.
semua di pandangannya itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang kecil, orang besar, semuanya sama. Menghormati orang kecil, orang besar, semuanya diperlakukan sama. Inilah sikap tawadu. Dan memang sikap tawadu ini luar biasa. Ketika kita mempunyai sikap rendah hati, ini sangatlah luar biasa. Karena sikap tawadu ini susah. Orang terkadang baru punya sedikit saja udah wah sombongnya setengah mati. Iya. Wong beli duit, karo wong lagi duit. Bagi orang yang tidak punya rendah hati, sikap rendah hati, yang tidak punya tawadu, lungane beda. Lungane beda. Wong lagi beli duit mbak, ada kadang lungane rada lemes, tapi wong suki duit baik deh baik. Ini kalau tidak punya tidak punya sikap tawadu. Tetapi kalau punya sikap tawadu, lagi dua duit, beli duit, beras, beli biasa Pak. Karena semua itu sudah terlatih, hatinya ini sudah terlatih. Malah sifat-sifat tawadunya ini akan dapat mencerminkan, membahagiakan, dan bisa menjadi teladan bagi yang lain. Dimanapun tempat, selalu ada rasa kasih sayang, selalu ada rasa empati, rasa peduli, dimanapun tempat. Dan orang-orang yang punya rendah hati ini, sikap tawadu ini, ketika dia menjadi jabatan, seorang pejabat, maka menjadi pejabat yang rendah hati, yang tidak sombong, yang selalu berbagi, yang selalu memberikan kasih sayang terhadap rakyatnya, terhadap yang dipimpinnya, terhadap bawahannya. Ini luar biasa. Orang-orang yang punya sikap tawadu, orang-orang yang punya sikap rendah hati, ya sebagai apapun, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, pasti akan selalu banyak menolong orang. Adalah dikisahkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat Nabi yang luar biasa. Ya, keberaniannya juga luar biasa, kehebatannya luar biasa, kecerdasannya pun luar biasa. Bahkan orang yang paling disegani kala waktu itu. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab ini adalah sebagai salah satu sahabat yang keras, ya, yang keras, yang selalu dengan siapapun dia tidak pernah ada rasa takut sama sekali, luar biasa. Nah, begitu masuk Islam, Umar bin Khattab ini yang tadinya kerasnya luar biasa menjadi lemah lembut, menjadi sopan santun, menjadi salah satu sahabat-sahabat yang memang diabadikan, ya, di dalam kisah-kisah yang memang luar biasa. Bahkan satu ketika Umar bin Khattab ini diangkat menjadi khalifah. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah sebagai pemimpin. Mungkin kalau sekarang menjadi gubernur, ya, menjadi seorang pemimpin, khalifah, sebagai khalifah, ya. Sebagai khalifah ini tentunya dia harus bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, terhadap yang dipimpinnya. Sehingga sehingga Umar bin Khattab ini, ya, dalam program kerjanya dia bagaimana supaya masyarakatnya ini bahagia, bagaimana supaya masyarakatnya ini jangan ada yang sengsara, bagaimana supaya masyarakatnya ini cukup sandang pangannya, bagaimana supaya imannya meningkat. Maka dibikinlah semua program-program oleh tim daripada Khalifah Umar bin Khattab. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Umar bin Khattab ini kunjungan, artinya mengunjungi tanpa dikawal, tanpa ada rame-rame. Kalau musuhin mah kunjungan Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kunjungan mende. Ini mah enggak, langsung
langsung Umar bin Khattab didampingi pembantunya, yaitu namanya Aslam. Aslam dan Umar bin Khattab ini keliling kota. Begitu keliling kota, di pinggiran kota dia menemukan ada salah satu emak-emak, ibu-ibu yang sedang masak nasi. Ibu-ibu yang sedang masak nasi yang ditangisi oleh anaknya. Anaknya nangis bae, genangan pengen mangan, kelaparan, beli mateng-mateng. Akhirnya ditonggoni bae, ning didelengakan bae ning Umar bin Khattab. Begitu didelengakan bae, anaknya nangis bae, langsung Umar bin Khattab marah, ibu punten, ibu masak apa? Ini Tuan, saya hanya meredakan anak biar enggak pada nangis. Maka saya bohongi seolah-olah saya sedang masak. Pasti deleng, sing dideleng, sing dipasak watu. Sing dipasak watu, sekedar bohongi anake, ngelabui anake, ngeneng-ngeneng anake supaya apa? Supaya menang. Seolah-olah engkau sabar, ya harus lagi bocah, bakal pengen mangan ya kudu. Akhirnya melihat hal itu, ya, Umar bin Khattab yang segitu orang yang hebat, kuat, berani, gagah, akhirnya dengan melihat kondisi itu menjadi menangis, menjadi hatinya luluh, hatinya menjadi gemetar melihat kondisi rakyatnya, melihat kondisi masyarakatnya yang masih ada yang kekurangan, yang belum makan. Akhirnya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab langsung pulang ke istana. Iya, kalau bahasa kita istana, langsung pulang ke tempat kerjanya, ke Baitul Mal, langsung membawa beras, langsung gawa beras. Begitu juga gawa beras, jare Aslame pembantu dia, Tuan, aja Tuan sing gawa, kula mawon sing gawa. Wis endah Aslam, ini tanggung jawab saya. Saya melihat masyarakat saya ada yang kesusahan. Saya melihat masyarakat saya ada yang tidak makan. Saya melihat masyarakat saya ada yang kemiskinan. Ini sudah menjadi bagian daripada tanggung jawab saya. Daripada saya nanti di akhirat akan ditanyakan, akan menjadi pertanggung jawab dan akan menjadi tugas saya, walaupun ini adalah dalam hal makanan, tapi saya pun ikut bertanggung jawab karena saya adalah pemimpin. Maka dipanggul dewek. Maka Umar bin Khattab dipanggul dewek, ora digawa ning pembantune yaiku Aslam. Langsung digawa dewek. Kenapa? Karena melihat kondisi apa? Kondisi rakyatnya yang sengsara, yang masih ada yang kekurangan, ada yang kelaparan. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab ini gawa beras, gawa panganan, gawa jaburan, sekalian digawa mau ke ibu-ibu sing anaknya lagi nangis bae nonggoni masak waktu ini beli mateng. Akhirnya begitu sampai ke tempat itu, langsung Abu Bakar memberikan berasnya, memberikan kebutuhannya, makanannya dijamin, kemudian anak-anaknya disuapin oleh Umar bin Khattab, oleh seorang pemimpin, oleh seorang gubernur. Maka ini adalah salah satu contoh daripada pemimpin-pemimpin yang rendah hati, pemimpin-pemimpin yang didambakan oleh masyarakat, pemimpin-pemimpin yang menjadi teladan bagi masyarakat, selalu membangun, selalu membela, selalu memikirkan kepentingan rakyatnya. Mungkin kalau sekarang yang lagi viral ini adalah Bapak KDM. Bapak KDM ini bapak yang luar biasa, seorang pemimpin luar biasa yang selalu memikirkan masyarakatnya, yang peduli dengan rakyatnya.
Alhamdulillah kita punya pemimpin seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi teladan bagi para pemimpin-pemimpin yang lain. Lah maka hadirin jami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya anak-anaknya pun senang. Ibunya pun senang. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan sesuatu kepada kami. Dia tidak tahu bahwa itu adalah seorang gubernur, seorang pemimpin. Kalau waktu itu yaitu Umar bin Khattab. Lah maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sikap rendah hati dengan siapapun, kapanpun, dimanapun akan senantiasa selalu menjadi sesuatu dambaan bagi banyak orang. Karena sikap rendah hati ini harus dilatih. Ya, kita harus dilatih. Kira-kira kita sendiri juga belajar bagaimana supaya melatih diri kita bagaimana dengan sikap rendah hati, sikap ketawaduan. Karena semua yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu sikap rendah hati ini adalah di mana kondisi masyarakat, kondisi seseorang, ya, kondisi masyarakat, kondisi kita, kondisi seseorang itu memiliki bahwa semua yang dia punya, semua yang dia miliki itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua titipan. Ayu, pasti anak ragate. Pasti anak batese. Pasti anak selesai. Suatu saat ia lagi nomayu, ya wis tua mah beda, tenaga beda, ya, mata beda, rambut beda, kulit beda kan. Begitu pula sing ganteng, mono gantung, rosa kuat, begitu perjalanan sesuai dengan usia, waktu, jadi tua, jadi keriput, jadi semua akan berubah. Sing tadinya kaya seiring perjalanan waktu karena tidak bisa memanage keuangannya akhirnya bangkrut. Berapa banyak kira. Jabatan pun sama. Saat ini kita masih menjadi jabatan, diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanai oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin. Suatu saat akan sirna. Satu saat akan berganti. Kenapa? Karena seiringnya dengan waktu. Maka ketika kita punya sikap rendah hati, punya sikap tawadu, sikap di mana keadaan semua yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tergerak hatinya untuk berbagi dengan yang lain, membantu yang lain, punya rasa kepedulian, punya rasa empati, punya rasa sifat kasih sayang. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pentingnya kita mempunyai sikap rendah hati ini. Pertama, ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Perintah Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan kita supaya senantiasa punya sikap rendah hati, tidak boleh sombong. Ya. Wong sombong dilarang. Setan, iblis itu dikeluarkan dari surga itu hanya karena sifat sombong. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, akhirnya dikeluarkan dari surga. Karena di surga itu tidak boleh ada orang-orang yang sombong. Apalagi kita yang di surga saja, yang sudah ada di surga, sombong dikeluarkan. Ya. Jadi ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan kita untuk senantiasa punya sikap tawadu, sikap rendah. Tidak boleh sombong. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap rendah hati ini adalah lawan daripada sikap sombong. Di mana sombong itu adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah sing aran iblis. Iblis gelem sujud. Ya. Gelem sujud. Sehingga akhirnya maka sifat-sifat ini harus kita jaga.
tetap kita rendah hati, tetap kita sopan santun, kita tetap menghargai, menghormati, memuliakan, apalagi dengan keluarga sendiri, ya, dengan saudara sendiri. Sekarang itu banyak masyarakat, banyak orang-orang yang justru dengan keluarga sendiri jauh-jauhan, dengan keluarga sendiri makin ado-adoan, tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Padahal di dalam keluarga sendiri, kalau seandainya yang tua mengasihi, menyayangi, memuliakan yang bawah, adik-adiknya, dan adik-adiknya pun menghormati, menghargai, memuliakan yang kakaknya, sing lebih tua, maka akan nyaman, akan aman, akan enak. Di dalam keluarga itu akan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, dan rezeki pun akan berlimpah. Manakala di dalamnya ini suasananya suasana yang tenang, suasana yang saling membahagiakan, saling mendoakan, saling menghormati, saling memuliakan. Beda halnya dalam keluarga ribut terus, akang karo adik ribut terus, apa maning anak karo wong tua ribut terus, wong tua karo anak ribut terus, ya, saling curiga mencurigai, engkau bakal kian teka curiga, kian bakal teka curiga, maka tidak ada kenyamanan. Bahkan rumah tangga seperti neraka ketika saling curiga mencurigai. Maka ini tidak boleh, dilarang. Islam melarang kita senantiasa bersikap sombong. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap rendah hati ini ana ciri-ciri. Ada ciri-cirinya bagi orang yang punya sikap rendah hati, ya. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, orang yang punya sikap rendah hati ini mudah menerima kebenaran. Mudah menerima kebenaran. Ketika ada nasihat, dirongokaken. Nasihatnya ini dirongokaken, bagus, blesak, bener beli, dirongokaken begini. Aja di rumah apa-apa, ya kan gua ngomongin baik, kan gua sembahyang anggur kan. Jadi ngritiki baik, nyalakaken baik, moyoki baik, ngelakonane mah beli. Inilah contoh-contoh orang yang tidak punya sikap rendah hati. Dia mudah mengkritik. Tetapi orang yang punya sikap rendah hati, orangnya ini menerima kebenaran, dinasehati, dirongokaken, dikritik ya orangnya, dikritik ya orang marah, orang kesel, orang langsung dugal, santai baik, tenang baik, ya, dikritik tidak tumbang, ya. Kemudian di alam ya tidak melayang itu tidak sampai euforia, tidak senang, biasa baik, dikritik ya biasa, abang urip, iya, dinasehati ya alhamdulillah, diberi masukan ya santai, intinya tenang, tidak pernah goyah sedikit. Ini adalah ciri-ciri daripada orang yang punya rendah hati. Kemudian yang lainnya, orang yang punya sikap rendah hati, ciri yang lainnya adalah menghargai orang lain. Kalau wong sejengki memandang bagus, dengan orang lain memandang sopan, santun, ramah tamah, selalu senyum, selalu mengucapkan salam, ya, adalah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mencontohkan terhadap umatnya, terhadap sahabat-sahabatnya, senantiasa memberikan salam. Salamnya kiniin, assalamualaikum. Selalu mengucapkan salam kepada umatnya dahuluan sebelum yang lain. Seorang pemimpin yang mendahului mengucapkan salam, assalamualaikum, tidak gengsi, tidak merasa dia seorang pemimpin, seorang nabi, seorang rasul, selalu memberikan teladan, selalu memberikan contoh. Inilah yang harus kita tiru daripada pemimpin-pemimpin kita, orang-orang yang hebat, orang-orang yang selalu memberikan manfaat bagi banyak orang. Kemudian Rasulullah selalu membantu, ringan tangan. Kemudian juga diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Pokoknya banyak.
Ya, jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata sikap tawadu ini, sikap rendah hati ini akan menjadikan lembutnya hati kita, lembutnya pikiran kita agar kita tidak keras, agar mudah menerima nasihat-nasihat dari yang lain. Kalau kita sudah dinasihati sudah hatinya nolak. Hatinya sudah nolak, maka hidayah tidak akan masuk. Hidayah akan masuk ke kita manakala kita membuka hatinya, ya, menerima siapapun yang memberikan nasihat, baik itu orang tua, orang kecil, ya, orang besar, orang bodoh, bahkan orang gila pun, kalau itu nasihatnya bagus, ambillah. Motor, barang wong gini, motor gue ngomong edan, ora bener ora apa. Ini runyul bagus, bener motor kancok glubrak. Kenapa? Karena tidak mau benarkan nasihat orang. Demikian kajian Kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah, untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita datang Allah Subhanahu wa taala. Kula tutup kelawan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.